Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dari dekat salib, Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, para frater, suster, dan semua saja yang mengambil bagian dalam perayaan kudus ini. Di awal renungan ini, saya ingin mengajak kita untuk sepakat atau paling tidak disegarkan lagi oleh satu kebenaran umum ini mengenai kehidupan dan kematian. Di pintu masuk menuju makam Santo Petrus di Roma, terdapat satu tulisan yang baik sekali menjadi peringatan juga untuk kita. Di sana dikatakan, di tempat aku berada, di sini pun kamu akan berada. Sebuah kutipan dari Injil Yohanes tentang kata-kata Yesus yang hendak pergi pada Bapa. Dia katakan, di tempat di mana aku berada, di sini pun kamu akan berada. Kalimat ini bagi saya semacam mengungkapkan ada dua kebenaran. Pertama adalah kebenaran historis, biologis, dan kedua adalah kebenaran iman. Sebagai satu kebenaran historis, biologis, kalimat ini mengandung makna bahwa semua yang pernah hidup pasti akan mengalami kematian. Bahwa kematian itu adalah satu kepastian bagi siapa saja yang pernah hidup. Sehingga ada ungkapan juga yang biasa dikatakan oleh para filsuf, bahwa setiap manusia yang lahir itu sebetulnya sudah cukup tua untuk mati. Nanti setiap orang yang memiliki kehidupan, pada saatnya kehidupan itu akan diambil dari planet. Jadi kita kalau mau dianalogikan sangat berbeda dengan bunga plastik atau rambut palsu. Rambut palsu, bunga plastik tidak akan mengalami kematian karena mereka tidak pernah hidup. Ini satu kebenaran historis, satu kenyataan yang pasti dialami setiap orang. Tapi ungkapan yang sama, di tempat di mana aku berada, di sini pun kamu akan berada. Lebih jauh, kita harus melihat sebagai satu kebenaran iman. Bahwa setiap yang meninggal dalam Kristus, dia juga akan bangkit dalam Kristus. Setiap yang mengakhiri hidupnya bersama Yesus Kristus, maka dia pun akan memulai satu hidup baru di dalam dan bersama Kristus. Jadi ini yang harus kita pegang sebagai satu kebenaran, baik kebenaran historis maupun kebenaran iman. Dan merefleksikan setiap peristiwa kematian, biasanya saya selalu mengulangi satu pertanyaan yang mungkin agak sepele, tapi bagi saya kadang ini mengganggu. Jadi jika sebelum lahir itu kita sudah memiliki kehidupan, dan bahkan setelah kematian pun masih ada kehidupan, lalu mengapa kita harus memiliki satu hidup yang sementara selama kita ada di bumi ini? Kerap saya terganggu dengan ungkapan-ungkapan atau pertanyaan kecil semacam ini. Kalau kita percaya bahwa sebelum kita lahir, kita sudah hidup
dan ada bersama Tuhan, bersama Allah dalam keabadian. Dan setelah kematian kita pun, kita kembali memasuki keabadian. Lalu fase yang sementara itu, fase yang singkat itu ketika kita ada di bumi ini, apa yang menjadi pesan untuk kita? Hal-hal semacam ini. Atau juga pertanyaan mungkin seperti ini. Mengapa kita harus kehilangan hidup supaya memiliki hidup? Atau mengapa kita harus mati jika ingin mendapat hidup yang kekal? Mengapa keabadian itu harus kita peroleh melalui kematian? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa juga mengganggu pikiran banyak orang. Tapi hari ini, pada akhirnya, saya pun melihat bahwa ini mungkin semacam satu pertanyaan yang lahir dari satu kegalauan, satu ketidakmampuan kita untuk memahami satu rahasia yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah rancang atas hidup kita. Daripada kita berjuang untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semacam tadi yang kadang memang sulit dijawab. Alangkah lebih mungkin dan lebih konkret bagi kita untuk melihat dan memberi makna tentang hidup di hadapan peristiwa kematian. Jadi mungkin lebih penting untuk kita renungkan di hadapan kematian, di hadapan peringatan-peringatan kematian semacam ini, adalah bukan situasi duka dan kehilangan. Juga bukan tentang sedih maupun gundah atas kematian orang-orang yang kita kasih. Melainkan bagaimana kita kembali melihat hidup mereka dan juga hidup kita masing-masing. Saya ingat pada sebuah batu nisan makam seorang ibu tertulis kata-kata demikian. Yang pada akhirnya menginspirasi saya dalam banyak kesempatan. Di sana tertulis begini. Bagi orang lain, dia hanyalah seseorang. Namun bagi kami suami dan anak-anaknya, dia adalah sebuah dunia. Begitupun dengan kita. Orang-orang yang kita kasih, mungkin bagi sebagian besar orang, mereka hanyalah seseorang yang kebetulan terlintas atau kebetulan berelasi selama hidup. Tapi bagi sebagian kecil orang, seseorang itu adalah sebuah dunia bagi mereka. Dan setiap kehilangan orang yang kita kasih, itu sama halnya kita kehilangan sebuah dunia, tempat di mana Tuhan pernah titipkan kita untuk hidup bersama. Sebuah dunia yang harus dievaluasi pada akhirnya dan diberi upah sebagai pertanggungjawaban. Orang-orang yang kita kenangkan hari ini, mereka sudah menghidupi dunia. Sambil juga kita melihat sejauh mana dengan hidup kita, dunia seperti apa yang telah kita buat, dunia seperti apa yang telah kita bangun dan hidup. Kalau kita melihat dalam keseluruhan kitab suci, satu analogi yang umum yang digambarkan tentang hidup adalah hidup ini sebagai satu kesementaraan, satu persinggahan, satu kepercayaan, satu penugasan sementara. Sehingga ada yang melewati masa sementara itu dalam tempo yang lama, panjang, tapi juga ada yang menjalani dalam tempo yang sangat singkat dan pendek. Ada juga kesementaraan itu yang diisi dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang berbuah bagi banyak orang. Tapi juga ada yang melewati kesementaraan itu dalam kekosongan. Banyak orang tidak bisa menemukan apa nilai hidupnya. Ada juga yang hidupnya itu menjadi berkat. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitarnya, tapi untuk hidupnya. Tapi ada juga yang melihat hidupnya sebagai satu kesia-siaan. Hingga kita tahu ada begitu banyak orang yang akhirnya mau mengakhiri hidupnya dengan cara semacam ini. Tetapi kita tahu bahwa dari pengenalan terhadap orang-orang yang pernah hidup bersama dengan kita, bahwa kesementaraannya itu dilalui dalam masa yang berbeda-beda. Itulah satu dunia yang telah mereka bangun. Juga satu dunia yang sedang kita bangun dan sedang kita hidupi. Sehingga kita pun dapat berkata terhadap orang-orang yang kita kasihi.
mungkin bagi orang lain, ayah atau ibu saya, atau saudara-saudari saya, hanyalah seseorang. Tetapi bagi kami yang mengasihinya, dia adalah sebuah dunia. Dalam sebuah wawancara, satu talk show yang terkenal di Inggris, seorang aktor pernah diwawancara, namanya Keanu Reeves. Dia ditanya satu pertanyaan yang mungkin membuat dia shock juga pada awal. Dia ditanyakan, Keanu, menurutmu apa yang terjadi setelah orang meninggal? Apa yang akan terjadi setelah orang meninggal? Lalu dalam waktu yang agak lama, hampir mungkin setengah menit, kebetulan saya nonton cuplikan lengkapnya, Keanu dia tenang menunduk, tiba-tiba dia mengangkat mukanya, dia katakan, yang saya tahu yang terjadi setelah kematian adalah mereka yang mengasihi kita pasti akan merindukan kita. Selebihnya itu adalah misteri. Tapi kenyataan yang paling jelas adalah siapa saja yang kita kasih, siapa saja yang mengasihi kita, pasti akan merindukan kita. Hari ini, semoga juga melalui perayaan kudus ini, kerinduan kita terhadap orang-orang yang kita kasih yang kini telah tiada, bukan sekadar untuk membangkitkan kenangan, tapi kita bersatu bahwa hidup kita tetap terhubung dengan mereka. Karena kita percaya kalau saat ini mereka masih menantikan kemuliaan, pada saat mereka sudah mencapai kemuliaan itu, mereka yang akan menjadi pendoa bagi kita. Hari ini, tugas kita yang mendoakan mereka. Pada saatnya, mereka yang akan mendoakan kita. Inilah juga yang menjadi peneguhan Bunda Maria Gunung Karmel kepada Santo Simon Stok, bahwa setiap orang yang merindukan kehidupan kekal dan mengalami satu sukacita dalam imannya, ia akan mengalami pembebasan dari api penyucian. Dan bahkan Bunda Maria menjanjikan, siapa yang mengenakan skapulir kudusnya, dia akan dibebaskan pada hari Sabtu pertama setelah kematian. Ini adalah janji yang menggerakkan kita juga, yang mendorong kita untuk tidak hanya mengenang orang-orang kita kasih yang telah tiada, tapi juga untuk kembali mengakarkan hidup kita dalam iman yang sejati akan Kristus yang menjanjikan kebangkitan. Dan juga orang-orang yang kita kasih, yang kita doakan, kita percaya Tuhan pun akan membangkitkan mereka dari kematian. Semoga kesempatan kita untuk mengenang dan mendoakan orang-orang kita kasih ini juga menjadi kesempatan berahmat bagi kita untuk juga mengevaluasi hidup kita masing-masing. Bahwa hidup kita pun adalah satu kepercayaan, sekaligus satu penugasan sementara dari Tuhan, yang masa baktinya amat terbatas, dan tidak seorang pun tahu kapan waktu. Agar pada saat giliran kita tiba, kita pun layak menjumpai Tuhan dalam keabadian yang kekal. Kiranya Tuhan merestui doa-doa kita bagi semua mereka yang kita kenangkan pada kesempatan ini, dan juga memberkati sisa perjalanan kita yang masih belum selesai. Amin.